Sejak kejadian itu, Piso Jalak mengamati suasana kafe flamboyan dari kejauhan. Kafe tersebut ditutup untuk sementara oleh pihak yang berwenang. Setelah 3 hari lamanya ia mengamati, Piso Jalak segera menuju ke pohon di mana ia pertama kali bertemu dengan Slamet Wiono. Malam itu, dalam suasana yang sepi dan hening, Piso Jalak berjongkok mengamati akar pohon besar di mana Slamet Wiono pernah ia sandarkan dalam posisi tercekik. Setelah beberapa lama ia perhatikan, tangannya segera mencungkil gudukan tanah yang terlihat baru. Dengan jepitan ibu jari dan jari telunjuknya, Piso Jalak mulai mengambil secari kertas yang dilapisi oleh lapisan plastik terpendam di bawah pohon tersebut. Dengan mata tajamnya, ia mulai membaca tulisan yang berupa informasi pemberian dari Slamet Wiono. Tuan, saat ini pihak kepolisian sedang dalam penyelidikan kasus kematian 3 pria yang disinyalir sebagai kasus pembunuhan. 2 saksi yang berada di TKP sedang menjalani proses pemeriksaan. Tersangka diduga bernama Adri, salah seorang pengunjung kafe yang baru-baru ini sering datang ke sana. Ketiga orang yang terbunuh di lokasi kejadian teridentifikasi sebagai jaringan pengedar narkotika di bawah pimpinan Codet. Codet sendiri adalah anak buah atau jaringan dari Mr. K. Berarti sudah 10 anggota jaringan Mr. K yang terbunuh dalam kurun waktu 7 bulan ini. Dan saya mendapatkan informasi bahwa jaringan ini sedang berencana menculik salah satu karyawan kafe tersebut yang bernama Ria. Saya belum tahu waktunya, akan tetapi sepertinya menunggu kasus ini reda. Ini alamat Ria, Jalan Mawar nomor 65, RT 13, RW 02, Kota Lama. Di bawah tulisan itu terdapat sedikit pesan tambahan. NB, aku kagum kepada cara Anda membunuh. Namun bila aku boleh memberikan saran, mulai saat ini bunuhlah mereka dengan satu identitas yang khas dan sama, sehingga itu akan menjadi pesan menakutkan bagi kawanan gembong narkotika durjana yang saat ini masih bergentayangan. Piso Jalak menghela nafasnya dalam-dalam. Lalu ia berdiri dan mulai berjalan, menembus gelapnya malam, kemudian hilang terbawa angin menuju ke suatu tempat. Sampai pada suatu malam, sekitar pukul 20.12, di sebuah warung kopi yang berseberangan dengan sebuah rumah kontrakan di Jalan Mawar nomor 65 RT 13 RW 02 Kota Lama, 2 lelaki berpakaian preman sedang asik meminum kopi sembari menghisap rokok masing-masing. Walau dalam keadaan santai, keduanya mengambil posisi duduk menghadap ke arah rumah kontrakan yang baru saja dimasuki oleh seorang wanita. Salah satu orang yang berpakaian preman sedikit mengedipkan matanya seperti sedang memberikan sebuah isyarat kepada rekan di sampingnya. Lalu seorang lagi segera membuka HP miliknya dan terlihat mulai menuliskan sebuah pesan
dengan menggunakan jari-jarinya. Tanpa mereka sadari, di antara kepulan asap rokok yang mereka hembuskan, sebenarnya terdapat kabut tipis putih yang selalu berada di dekat mereka. Kabut tipis itu bergerak lembut ke belakang salah seorang lelaki berpakaian preman tersebut. Kabut tipis yang tak lain adalah tubuh pisau jalak yang sudah memakai jubah hitam dengan sapu tangan menutupi hidung dan mulutnya yang saat itu tak kasat mata, dikarenakan dalam lingkaran rapalan ajian panglimunan sang induk putih ikut membaca yang sedang dituliskan oleh lelaki berbaju preman tersebut. Izin melaporkan komandan, saat ini Kunang-Kunang 1 baru saja masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan aman. Belum ada tanda-tanda yang mencurigakan. 2 elang tetap standby dan mohon petunjuk. Tak lama pesan itu pun mendapatkan balasan. Tetap siaga dan pantau terus sampai pada pergantian personil elang selanjutnya. Jaga koordinasi dengan tim alap-alap yang sedang terbang di sekitar lokasi. Kemudian sang lelaki berbaju preman itu pun menjawab pesan dengan jawaban, "Siap dilaksanakan." Kedua lelaki itu pun kembali mengobrol santai, sembari menikmati segelas kopi dan rokok mereka, sesekali diselingi dengan pisang goreng yang ada di warung tersebut. Kabut tipis di sekitar mereka tiba-tiba bergerak halus menuju rumah bernomor 65 di seberang sana. Lalu terlihat kabut tipis tersebut mulai memasuki rumah tersebut melalui ventilasi atas pintu. Kabut tipis lembut itu sesaat berhenti di ruang tamu, memperhatikan semua ruangan sampai ke sudut-sudutnya. Sepertinya kabut tipis tersebut sedang mencari apakah ada alat penyadap di dalam ruangan tamu tersebut. Lalu perlahan bergerak menuju ruang santai yang terdapat 1 unit televisi dalam kondisi dihidupkan. Di depan televisi itu terlihat seseorang wanita dengan wajah yang lelah duduk berselonjor di atas ambal lantai. Di tangan wanita tersebut terlihat sebuah figura foto. Tampak seraut wajah seorang ibu yang masih berusia muda, namun dalam kondisi kertas foto yang sudah tua. Wanita yang tak lain bernama Ria itu terlihat menangis sembari mengusap-usap foto di tangannya. Lalu ia berucap lirih, "Ibu, demi adik Yeni, Ria akan terus kuat menjalani kehidupan ini. Semoga adik Yeni bisa segera menyelesaikan kuliahnya. Setelah itu, Ria akan mencari pekerjaan lain. Pekerjaan yang tidak akan membuat ibu menangis di alam sana," isaknya sembari memeluk foto ibunya. Tiba-tiba di luar rumah tersebut berhentilah 5 unit mobil yang memiliki warna dan merek yang sama. Dari kelima mobil tersebut keluar manusia-manusia memakai penutup kepala dengan dilengkapi senjata api. Beberapa orang langsung mendobrak rumah Ria. Tak lama, Ria diseret menuju salah satu mobil rombongan tersebut. Hanya terlihat 1 figura foto bergambar seorang ibu yang tergeletak di ruangan TV tersebut. 2 personil elang yang di warung kopi segera melapor ke atasannya. "Izin komandan, terlihat 5 unit mobil berwarna hitam dengan jenis minibus berhenti dan membawa Kunang-Kunang 1, lapornya. Terdengar suara dari dalam
handphone miliknya. Jangan ada gerakan dulu, jumlah kalian tidak seimbang. Jaga keamanan masing-masing. Segera hubungi tim alap-alap agar merapat ke lokasi. Siap, Komandan. Kelima mobil tersebut mulai meninggalkan lokasi, ucapnya sembari berjalan melihat kemana arah mobil-mobil tersebut. Matanya sedikit menyipit, dahinya mengkerut manakala melihat kelima mobil tersebut berpencar ke arah yang berlainan. Salah seorang dari mereka terlihat bertanya, "Bang, mobil mana yang membawa kunang-kunang satu?" Yang ditanya bukannya menjawab, ia tampak gugup dan tak menyangka ada sebuah gerakan yang begitu cepat lagi membingungkan. Di dalam salah satu mobil kelimanya, tampak Ria sedang dalam keadaan disekap oleh dua orang yang duduk di kursi tengah mobil tersebut. Di kursi kiri depan samping sang sopir, tampak lelaki yang mulai membuka penutup wajahnya. Lelaki itu berwajah sangar dengan bekas luka di pipi kanannya. Setelah sekitar 1 jam mobil itu melaju, sang sopir mulai membelokkan setirnya untuk masuk ke dalam sebuah gudang yang gerbangnya sudah dalam keadaan terbuka. Tak lama, gerbang itu pun kembali tertutup dan terlihat sunyi sepi, seperti tidak ada sebuah aktivitas apapun. Di dalam gudang, Ria diseret menuju sebuah ruangan yang berada di tengah-tengahnya. Hitungan menit, lampu dalam gudang tersebut langsung dimatikan kecuali ruang tengah yang nyaris tak memiliki celah lubang. Sehingga suasana terang dalam ruangan tidak dapat dilihat dari dalam gudang maupun luar gudang. Orang-orang tersebut merasa sudah melakukan kegiatan pengamanan yang sangat sempurna. Namun, tanpa mereka semua sadari bahwa ada kabut tipis lembut yang selalu mengikuti mereka mulai dari rumah nomor 65 sampai di dalam ruangan di mana mereka saat ini berada. Dalam keadaan ketakutan dan menangis, Ria didudukkan di sebuah kursi dengan meja di depannya. Terlihat sebuah wajah angker dengan bekas luka di pipi kanannya membuat wajahnya semakin menyeramkan. Orang yang dipanggil dengan sebutan Codet itu tampak santai sembari menghidupkan rokok di bibirnya dengan menggunakan korek api bermerek Zippo. Ting, terdengar suara renyah dari korek api itu saat tutupnya terbuka. Sementara terlihat 2 orang anak buahnya berdiri siaga di belakang Ria sambil tersenyum sinis. Asap rokok dihembuskan dari mulut Codet ke arah wajah Ria. Ria pun menjadi sedikit terbatuk-batuk sembari sedikit menahan tangis. Tiba-tiba keempat orang yang ada di dalam ruangan tersebut menjadi tersentak kaget manakala mendengar suara orang asing yang serak dan berat berasal dari belakang 2 lelaki kekar yang berdiri di belakang kursi Ria sambil berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, Codet." 2 lelaki kekar segera membalikkan tubuh mereka, namun sayang, keduanya segera mendapatkan rasa sakit yang sangat teramat pada tenggorokan masing-masing. Sepasang tangan kekar dan kokoh begitu cepat mendaratkan sentuhan keras
sehingga mengundang malaikat Israel menjemput nyawa mereka seketika. Codet yang melihat dua anak buahnya roboh langsung mencabut pistol dari pinggangnya. Namun sayang, dagunya tiba-tiba terhantam keras oleh lutut kanan sosok berjubah hitam yang melesat bagaikan angin menyerangnya. Tubuh Codet sempoyongan. Belum lagi ia sempat bangkit, ia merasakan dua bahunya bagaikan hancur lebur terhantam 4 jari tangan kanan sosok berjubah hitam tersebut yang dilakukan dengan sangat cepat. Mulutnya mulai meringis kesakitan, dua tangannya tak memiliki tenaga, pistol di tangan kanannya pun jatuh ke lantai. Selanjutnya ia merasakan sebuah cekikan kokoh di lehernya. Napas Codet terasa berhenti, pandangannya mulai kabur, menangkap sebuah wajah yang hidung dan mulutnya ditutupi kain hitam dengan topi ala koboi berada di atas kepala sosok itu. Selanjutnya Codet pingsan seketika. Melihat targetnya jatuh pingsan, pisau jalak membanting tubuh Codet ke lantai. Tubuhnya berbalik melihat Ria yang lemas dan menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Pisau jalak mendekati Ria, lalu tangan kanan pisau jalak mengambil sesuatu dari balik jubahnya. Ria tersentak kaget. Ia melihat figura foto ibunya berada di tangan lelaki berjubah hitam kekar di depannya. "Ibumu yang membawaku kemari. Segera tinggalkan tempat ini sebelum kawanan lainnya berkumpul di sini," ucap pisau jalak.